Banjar sanes sapun ledang nyarengin iriki ring raine makin laksanaya indik pemargi malam renungan sedereng ngelatur pacang peringatan Perang Banjar. Sapunika daler sane wangian tidiang Ibu Kepala Sekolah bersama jajaran guru, orang tua, dan adik-adik TK yang sudah hadir berkumpul di sini, sekaligus akan ngaturang piuning karena besok akan pentas dalam peringatan Perang Banjar. Jadi tentu hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang demikian suci, hari yang demikian luar biasa. Karena setelah 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19, akhirnya hari ini peringatan kepahlawanan Perang Banjar yang 154 tahun itu diperingati kembali. Jadi dulu saya bercerita dulu, sesungguhnya peringatan Perang Banjar ini itu tetap diperingati oleh para sesepuh-sesepuh secara kecil. Mereka-mereka yang mengenang tentang kepahlawanan Perang Banjar. Namun kemudian di tahun 2019 peringatan Perang Banjar ini diperingati secara terbuka dan secara meriah pada saat itu dan dipusatkan di sini, di tempat ini, di Geria Gede Banjar. Kemudian pasca Covid, jadi di 2020, 2021 berbekal semangat dan spirit dari Suramagada itu sendiri, kita tetap memperingati dalam bentuk bakti-bakti sosial kepada masyarakat pada saat itu. Kemudian hari ini kita bersyukur kembali karena peringatan yang ke-154 tahun kita bisa peringati secara terbuka lagi. Dan saat ini tentu semakin semarak, semakin indah karena melibatkan adik-adik TK Desa Banjar itu sendiri. Mengapa hari bahagia? Karena ini menunjukkan bahwa pewarisan nilai keteladanan dan semangat kepahlawanan itu telah ditanamkan kepada benih-benih generasi kita di masa depan. Jadi adik-adik, ini hari yang luar biasa ya. Terima kasih sudah mempiuning dan bersiap untuk pentas besok hari. Kemudian serangkaian juga peringatan Perang Banjar ini tentu kita diingatkan sesuai dengan peringatan kali ini, yaitu 154 tahun Perang Banjar. Ini artinya Perang Banjar itu telah terjadi 154 tahun yang lalu, tepatnya 20 September 1868. Perang Banjar tentu bukan perang yang biasa, bukan perang yang sama dengan perang-perang lainnya, karena secara historis pada tahun 1849 Bali sesungguhnya sudah tunduk terhadap Belanda. Pada saat Perang Jageraga, seluruh Bali itu sesungguhnya sudah tunduk terhadap pemerintahan Belanda, sehingga Belanda mulai sewenang-wenang mengganti raja-raja di Bali, kemudian melakukan kerja-kerja paksa terhadap rakyat Bali itu sendiri. Salah satunya
Kalau dirunut secara sejarah, kita mengenal di utara apa yang disebut dengan Rurung Anyar. Rurung Anyar itu artinya jalan yang baru, jalan yang dibuat oleh Belanda pada saat itu. Kemudian memaksa rakyat Banjar untuk kerja rodi, untuk merabas hutan. Namun pada saat itu Ida Maderai bersama seluruh masyarakat, bersama seluruh tokoh pada saat itu menolak kerja rodi atau kerja paksa itu sendiri. Banyak perjalanan yang sesungguhnya berjalan pada saat itu, hingga suatu saat Ida Maderai kemudian diberhentikan selaku penggawa, kemudian dibuang ke Banyuwangi. Namun beberapa tahun berselang, beliau kembali ke desa Banjar ini sendiri. Kemudian rakyat Banjar, pendukung-pendukung beliau, kemudian melakukan demonstrasi ke kerajaan Buleleng pada saat itu untuk mengembalikan posisi dari Ida Maderai itu sendiri. Namun kemudian ditolak oleh Belanda. Perlawanan dan semangat itu terus berkobar sesungguhnya. Pada akhirnya Belanda, kerajaan Buleleng pada saat itu yang sudah patut tunduk terhadap Belanda, kemudian meminta agar seluruh rakyat Banjar, agar seluruh tokoh-tokoh di Banjar, agar Ida Maderai tidak membuat keonaran, kemudian menyerahkan pelabuhan Temukus kepada Belanda pada saat itu. Tapi Ida Maderai bersama tokoh-tokoh perang Banjar itu tidak bergeming. Beliau tetap berprinsip bahwa Banjar adalah tanah di mana beliau dilahirkan, tanah di mana beliau bertumbuh, tanah di mana beliau besar, tanah di mana suka duka ada di dalam kehidupannya, tanah di mana seluruh kebudayaan, tanah di mana para leluhurnya hidup. Itulah yang disebut dengan tanah Palekadang. Sehingga beliau bersama seluruh tokoh-tokoh perang Banjar pada saat itu memiliki prinsip bahwa tanah Pelekadang atau yang disebut dengan Nindihen Karang Pelekadang itu adalah berbicara tentang harga diri manusia Bali itu sendiri dan manusia Banjar itu sendiri. Maka generasi-generasi saat ini harus paham betul bahwa tanah Pelekadang ini adalah tanah keramat, tanah di mana para leluhur kita hidup, tanah di mana para leluhur kita membangun dan membesarkan kita. Itu sebabnya mereka semua berkomitmen demi tanah Pelekadang, demi Nindihen Karang Pelekadang, maka mereka siap untuk berperang, siap untuk bertempur, siap untuk mengorbankan seluruh jiwa raganya demi bangsa dan negaranya. Hingga pada tanggal 19 hari ini, 154 tahun yang lalu, hari ini tepat tanggal 19 September sesungguhnya adalah hari terakhir peringatan Belanda terhadap masyarakat Banjar untuk menyerahkan diri dan tunduk terhadap Belanda. Namun karena tidak ada kabar, kemudian Belanda membawa seluruh pasukannya di pelabuhan Temukus. Pagi harinya tanggal 19 September, maka Ida Maderai mengutus Ikamasan untuk bersama-sama beberapa pasukan untuk melakukan negosiasi kepada Belanda. Namun negosiasi itu gagal. Belanda bersikukuh. Seluruh rakyat Banjar dan Ida Maderai bersama adik-adiknya itu harus menyerah, harus menyerahkan diri terhadap Belanda.
akhirnya Ika Masan kembali datang di tempat ini, di Geria Gede Banjar yang menjadi saksi sejarah pada saat itu. Kemudian menyampaikan kepada Ida Maderai bahwa Belanda tetap bersekutu. Oleh sebab itu, maka 19 September sesungguhnya adalah momentum penting, hari yang paling penting, di mana keputusan untuk berjuang atau menyerah, berperang atau menyerahkan diri, itu ditentukan pada hari ini. Ini adalah hari yang luar biasa. Coba kita bayangkan situasi pada saat itu, ketika Ido Maderai bersama Ido Nyoman Murah, ketika Kumpinari turun dari Sedetape, ketika Ika Masan datang, ketika Idade datang, ketika Imade Guliang datang, ketika Ida Made Gunung datang, ketika Ida Made Tamu datang, ketika Ida Made Kaler datang dan berkumpul di Geria Gede Banjar ini. Bayangkan diskusi dan perdebatannya. Bayangkan diskusi dan perdebatannya. Apa yang akan diputuskan? Kita di Banjar hanya berbekal senjata keris, hanya berbekal senjata tombak, hanya berbekal senjata ter. Itu harus merenung secara mendalam pada hari ini untuk memutuskan, hanya untuk memutuskan menyerahkan harga diri kita diinjak oleh Belanda, atau kita akan menjaga harga diri dan harkat kita sebagai manusia Banjar, sebagai manusia Bali, dan sebagai orang Indonesia itu sendiri. Hingga akhirnya diputuskanlah dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai diskusi. Kemudian Ida Maderai memutuskan bahwa esok hari seluruh rakyat Banjar, seluruh nagari Banjar, seluruh pimpinan di Banjar harus berkumpul mempersiapkan dirinya untuk mengorbankan dirinya, untuk menunjukkan keberaniannya untuk melawan Belanda itu sendiri. Tapi Banjar bukan orang-orang biasa. Kalau dilihat secara sejarah, orang-orang Banjar bukan orang-orang biasa. Esok harinya, tanggal 20 September, itu adalah perang pertama Belanda. Ini bayangkan, kita bukan saja melawan Belanda pada saat itu, tapi melawan orang-orang Bali yang sudah tunduk terhadap Belanda. Ini menunjukkan bahwa di dalam setiap perjuangan, di dalam setiap langkah kita, selalu ada pengkhianat di antara kita. Selalu ada orang yang menjadi pecundang di antara kita, kemudian membela penjajah itu sendiri. Pada titik inilah kita harus menentukan bahwa kita harus berani berhadapan untuk menegakkan kebenaran itu sendiri. 20 September, ketika Belanda bersama pasukan Raja Buleleng menyerang Banjar, ternyata dengan strategi supit urang pada saat itu, maka Belanda bersama seluruh pasukan-pasukan orang-orang Bali yang mengikut dengan Belanda itu berhasil dipukul mundur oleh rakyat Banjar. Itu sebabnya di daerah atas yang dipimpin oleh Kumpinari, apa yang disebut dengan pasukan pemating, pasukan terdepan, itu berhasil membantai Belanda.
bersama-sama dengan orang-orang Bali yang berkhianat pada saat itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Belanda yang dibantu kerajaan Buleleng kemudian mampu dipukul mundur oleh rakyat Banjar itu sendiri. Kemudian Belanda terpukul mundur dan kembali ke Buleleng. Kemudian mempersiapkan serangan yang kedua, yaitu pada tanggal 3 Oktober pada saat itu. Belanda masih meminta, ini politik divide et impera, politik adu domba. Belanda kembali meminta bantuan kepada rakyat Buleleng pada saat itu, kemudian meminta bantuan dari Banyuwangi untuk ikut serta menggempur rakyat Banjar. Ketika mereka bersiap-siap di Pelabuhan Temukus pada tanggal 3 Oktober tersebut, maka strategi yang diterapkan pada saat itu, baru saja Belanda sampai bersama seluruh pasukannya, kemudian bersama-sama dengan orang-orang dari luar yang bersiap untuk menggempur Banjar, namun diberikan serangan mendadak oleh rakyat Banjar. Pada saat mereka mempersiapkan senjata, seluruh pasukan kemudian menyerang, menghancurkan seluruh pasukan yang ada di desa Temukus. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi bayangkan, dua kali mereka dipecundangi oleh orang-orang ataupun rakyat Nagari Banjar itu sendiri. Jadi ini pembelajaran yang sangat luar biasa, bukan saja dalam konteks strategi, tapi semangat juangnya. Kemudian serangan yang ketiga di 24 Oktober, kembali Belanda menyerang rakyat Banjar, namun tetap bisa dikalahkan dan bisa dipukul mundur. Maka pada saat itulah sesungguhnya Banjar kemudian diberi julukan sebagai Suramagada. Banjar disebut dengan Suramagada. Sura artinya pemberani, Sura artinya mabuk, Magada artinya tempat. Suramagada itu berarti tempat orang-orang yang pemberani, tempat orang-orang yang mabuk. Mabuk bukan dalam artian mabuk minuman keras, tidak, tapi ketika berperang terkesan sangat beringas. Itu sebabnya Banjar disebut dengan Suramagada, tempat para pemberani, tempat para petarung, tempat para pejuang, tempat orang-orang yang menjaga prinsip hidupnya dan harga dirinya dalam kehidupan ini. Namun kemudian pada akhir Oktober, Belanda kemudian meminta bantuan. Bayangkan, hanya untuk menundukkan Nagari Banjar. Saya ingin mengingatkan, Nagari Banjar bukan saja desa Banjar, tapi yang disebut Nagari Banjar itu dari Temukus sampai dengan Teluk Terimu. Ibu kotanya di Banjar, kemudian disebut dengan Nagari Banjar itu sendiri. Pada akhirnya Belanda kemudian meminta bantuan ke Batavia. Bayangkan, hanya demi menundukkan tempat sekecil ini, Belanda harus meminta bantuan ke Batavia, kemudian melakukan agresi militer di Belanda, di Indonesia ataupun di Bali ini sendiri. Pada agresi militer itulah ada sebuah kisah sedih sesungguhnya, ada sebuah kisah yang demikian luar biasa. Ketika Belanda dengan kekuatan penuh, dengan banyak kapal-kapal yang berada di pinggir pantai, kemudian membombardir desa Banjar ini sendiri.
Kemudian mereka berhasil masuk ke desa Banjar, menembus benteng pertahanan Banjar. Pada saat itulah ide Nyoman Murah, I Guliang, Ide Made Gunung bersama pasukan-pasukannya kemudian menghadap kepada Ide Made Rai, meminta agar beliau segera meninggalkan desa Banjar, agar beliau segera meninggalkan desa Banjar untuk menyelamatkan dua darah, dua benih, dua orang yang melahirkan generasi Gereja Gede ini sendiri. Dua anak kecil itulah yang kemudian diselamatkan oleh beliau. Sehingga Ide Nyoman Murah meminta, kakak pergilah dari desa Banjar, ajaklah istrimu, ajaklah kedua anakmu, agar tidak putus generasi kita, agar tidak terhenti perjuangan kita. Walaupun terjadi perdebatan yang demikian panjang, akhirnya Ide Made Rai, Ide Made Kakam, Ide Made Kaler, Ika Masa, Idade kemudian menyingkir dari desa Banjar dan melakukan gerilya. Dan di sini yang bertahan, yang memimpin pasukan pada saat itu adalah Ide Nyoman Murah, adik dari Ide Made Rai. Beliaulah yang dimitoskan sampai saat ini dalam beberapa data sejarah bahwa tubuh beliau sampai saat ini masih berada di Belanda. Mengapa ada di Belanda? Karena beliau adalah sosok yang pada saat itu ketika dimeriam oleh Belanda, tubuhnya tidak hancur pada saat itu. Beliau mempertahankan Gereja Gede Banjar sebagai tanah harga diri bersama seluruh pasukannya, kemudian menyambut setiap serangan dari Belanda itu sendiri hingga beliau meninggal di sini. Beliaulah yang kemudian dikenal dengan gelar Ide Betare Lebar di Bencingan, yang pelinggihnya sekarang ada di tempat ini, yang berbusana merah putih. Itulah pelinggih Ide Betare Lebar di Bencingan. Beliau meninggal di Bencingan Gereja Gede. Beliau ditempatkan dalam tempat yang khusus hanya untuk mengenang bahwa beliau rela, berani mengorbankan dirinya demi harga diri, demi tanah kelahirannya, demi kebenaran yang dia yakini. Hingga suatu saat Belanda ternyata belum cukup menguasai Banjar, kemudian membunuh Ide Nyoman Murah dan lain-lainnya. Belanda belum merasa cukup. Kemudian Belanda meminta kepada seluruh raja-raja di Bali agar mengejar rombongan dari Ide Made Rai, rombongan bersama Idade, rombongan bersama Ika Masan, rombongan bersama Ide Made Tamu, rombongan bersama Ide Made Kaler, rombongan bersama Ide Made Mas, agar diburu, agar seluruh rakyat Raja Bali pada saat itu mencari mereka sebagai tanda bahwa Bali ini sudah tunduk dan patuh kepada Belanda itu sendiri. Hingga pada akhirnya Belanda dengan siasat liciknya kemudian menyandra ibu dari Ide Made Rai, yaitu Ide Pedanda istri Sinuhun Padmi. Ibunya disandra oleh Belanda, istrinya, kemudian kedua anaknya itu disandra oleh Belanda. Pada saat itulah kemudian di Mengui, di daerah Mengui, di hutan di Mengui,
kemudian terjadi dialog antara Belanda dengan pasukan Idemadarai pada saat itu. Mana yang kau pilih? Menyerah atau ibumu, istrimu, dua anakmu akan mati di tempat ini? Ini pilihan yang bukan sederhana. Di tengah-tengah keberanian kita, ketika itu harus ditukarkan, dengan ibu kita, siapa yang rela? Padahal seorang ibu adalah sosok dewa yang hadir di dunia. Bagaimana mungkin kita mengorbankan istri kita, orang yang kita cintai, yang melahirkan keturunan kita, itu harus dikorbankan. Dan bagaimana mungkin juga hanya demi diri kita kemudian kita mengorbankan kedua